Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang siklus pendapatan. Sebelum memulainya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Angela Dwi April. Selanjutnya, Saya Dia Ayu Lestari. Saya Puji Lestari. Saya Maria Gibilusia. Saya Winda Permata Ayu. Siklus pendapatan. sebelumnya teman-teman sudah tahu belum sih apa itu siklus pendapatan? Belum tahu kan? Yuk kita simak biar tahu. Saya akan menjelaskan pengertian siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis dan terkait kegiatan pemrosesan informasi yang terus menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan mengumpulkan uang tunai sebagai pembayaran dari penjualan. Siklus pendapatan adalah prosedur pendapatan mulai dari bagian penjualan otorisasi kredit, pengembalian barang, penerimaan barang, penagihan, hingga penerimaan kas. Selanjutnya, pengertian siklus pendapatan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Romney dan Steinbart. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Yang kedua, menurut Bodnar dan Hopworth, siklus pendapatan adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa kepada entitas-entitas lain dan penagihan pembayaran yang berkaitan. Yang ketiga, menurut Wijajanto, siklus pendapatan adalah daur yang meliputi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk menjual produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan kepada pelanggan. Daur pendapatan dengan demikian merupakan ujung tombak aktivitas perusahaan yang akan menghasilkan nutrisi bagi perusahaan dalam bentuk pendapatan hasil penjualan. Dan yang terakhir, menurut Winarno, siklus pendapatan ialah berhubungan dengan pendistribusian sumber-sumber ekonomi yang telah diubah bentuknya kepada pembeli dan mendapatkan pembayaran dari mereka. Dari 4 pengertian tersebut dapat disimpulkan, siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis perusahaan yang berkaitan dengan pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan yang berlangsung secara terus-menerus, dan penagihan pembayaran dari hasil penjualan tersebut. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang siklus pendapatan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah tujuan siklus pendapatan. Tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Adapun secara terperinci tujuan-tujuan tersebut sebagai berikut. 1. Mencatat order penjualan dengan cepat dan akurat. Kedua, memeriksa kelayakan kredit pelanggan. Yang ketiga, mengirimkan produk atau jasa sesuai hari yang ditentukan. Yang keempat, melakukan penagihan dengan tepat waktu dan akurat. Yang kelima, mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas dengan cepat dan akurat. Yang keenam, posting penjualan dan penerimaan kas pada buku pembantu piutang yang sesuai. Yang ketujuh, mengamankan produk sampai barang dikirim. Yang kedelapan, mengamankan kas sampai didepositokan. Menurut Winarno, tujuan umum diselenggarakannya siklus pendapatan adalah menukar produk atau jasa menjadi kas. Tujuan tersebut dapat dirinci menjadi 1. Menyelidiki bahwa pembeli mempunyai kemampuan cukup untuk membayar kredit. Yang kedua, mengirim barang atau mengerjakan jasa kepada konsumen pada waktu yang telah disetujui. Yang ketiga, menagih hasil penjualan dengan teliti dan tepat waktu. Yang keempat, mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas dengan teliti dan secepatnya. Yang kelima, membukukan penjualan dan penerimaan kas ke rekening pembelian dengan benar. Dan keenam, melindungi barang dan kas sampai saat dikirim atau dideposit. Yang terakhir, menyiapkan berbagai dokumen dan laporan yang berhubungan dengan penjualan. Fungsi siklus pendapatan. Dalam siklus pendapatan, terdapat beberapa fungsi yang terkait, di antaranya yaitu fungsi penjualan
Dalam transaksi penjualan, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima surat order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada pada surat order tersebut, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman, dan dari gudang mana barang akan dikirim, dan mengisi surat pengiriman. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat back order pada saat diketahui tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan. Kemudian ada fungsi kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Kemudian ada fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. Kemudian ada fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan. Lalu ada fungsi penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan serta menyediakan salinan faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. Lalu ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada para debitur serta membuat laporan penjualan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. Saya akan melanjutkan. Di sini terdapat dua prosedur pendapatan, yaitu penjualan tunai dan piutang usaha. Yang pertama yaitu prosedur pendapatan dari penjualan tunai. Pelanggan yang merasa cocok dengan produk yang sudah dipilih melakukan pembayaran secara tunai ke kasir. Kasir menerima pembayaran tunai atau kas dari pelanggan, kemudian kasir membuat laporan penerimaan kas atau LPK dan dikirimkan ke bagian keuangan. Selanjutnya, bagian keuangan membuat laporan penjualan tunai atau LPT rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke pemimpin dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Berikut flowchart penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang kedua yaitu prosedur pendapatan dari piutang usaha. Kasir mengirimkan faktur ke bagian piutang melakukan pengecekan jatuh tempo piutang berdasarkan faktur yang sudah diterimanya. Apabila jatuh tempo sudah dicek, maka bagian piutang mencatat waktu jatuh tempo tersebut pada schedule umum piutang atau SUP. Berdasarkan SUP tersebut, bagian piutang membuat surat tagihan piutang atau STP dan STP dikirimkan ke pelanggan. Kemudian pelanggan menerima STP dan melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Pembayaran dikirimkan ke bagian piutang. Bagian piutang menerima pembayaran dari pelanggan dan memberi faktur lunas rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke pelanggan, lembar kedua disimpan sebagai arsip. Dan yang terakhir, bagian piutang membuat laporan penerimaan kas. Dari piutang rangkap 2, lembar 1 dikirimkan ke bagian keuangan dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Berikut flowchart penerimaan kas dari piutang. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang aktivitas siklus pendapatan. Di dalam suatu siklus pendapatan, terdapat 4 aktivitas utama, yaitu yang pertama, entry pesanan penjualan. Proses entry pesanan penjualan mencakup 3 tahap, yaitu yang pertama, mengambil pesanan dari pelanggan, yang kedua, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, yang ketiga, memeriksa ketersediaan persediaan. Nah, aktivitas yang kedua yaitu pengiriman. Proses ini terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama, mengambil dan mengepak pesanan, yang kedua, mengirim pesanan tersebut. Aktivitas ketiga yaitu penagihan dan piutang usaha. Aktivitas penagihan adalah aktivitas pemrosesan informasi yang mengemas ulang secara meringkas informasi dari entry pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Ada 2 cara dasar untuk memelihara data piutang usaha, yaitu yang pertama dengan metode faktur terbuka, yang kedua pembayaran gabungan, dan aktivitas terakhir yaitu penagihan kas. Penagihan kas yaitu penerimaan kas dan cek dari pelanggan. Oke teman-teman, sekarang sudah tahu kan siklus pendapatan itu apa? Mulai dari pengertiannya, fungsi, tujuan, flowchart, hingga aktivitas bisnisnya.
Nah, semoga apa yang kami paparkan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.